Sip. Oke, yuk kita mulai. Oke, ini adalah perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semuanya ini dia yang berkaitan dengan perpajakan. Oke, berikutnya ini. Ini yang menjadi dasar bagaimana kita harus belajar pajak. Ya, ada dasarnya, ada ketentuan umumnya, ada yang berkaitan dengan pajak penghasilan, ada yang berkaitan dengan PPN, pajak daerah, dan perencanaan pajak. Ya, ini masih kulitnya kalau nggak salah belum semuanya, tapi mudah-mudahan sih bisa menjadi insight buat teman-teman kenapa kita harus belajar pajak. Oke, ini dia perkembangannya di Indonesia. Ya, ada perkembangan terakhir ada PPh pasal 4 PP 46 berkaitan dengan pajak penghasilan, PMK 23, terus ada juga PPN, tapi ini sebelum Covid ya. Kalau setelah Covid kita belum bikin revisinya. Oke, ketentuan umumnya ini. Ada nomor pokok, ada SPT-nya, ada nomor pribadi, ada nama badan, ada badan usaha juga, dan kawan-kawan. Ya, pemeriksaan pajak juga ada strateginya, caranya, terus penyidikan pajak sama strategi umum. Oke. Ya, pajak penghasilan apa? Pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh atas kegiatan penghasilan. Nah, ini banyak ya, banyak. Ini yang harus dilajalanin. Mana itu pajak, apa aja, semuanya dan ada. Ini yang namanya pajak penghasilan. Oke. Terus ada juga pajak pertambahan nilai. Apa yang namanya pajak penambahan nilai? Ini semuanya. Jadi kalau yang namanya pajak pertambahan nilai semuanya diperhitungkan. Ya, jadi semuanya diperhitungkan. Oke. Sip, berikutnya kita naikin. Oke, selain pajak penghasilan ada lagi namanya pajak PPN. Ya, pajak PPN itu apa aja? Nih, semuanya yang berkaitan dengan PPN. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang hal kayak gini malah berkurang. Karena ada yang diberikan kompensasi. Khusus transaksi yang berkaitan dengan pemerintah itu tidak ada PPN-nya sekarang. Apalagi yang berkaitan dengan penanganan COVID. Makanya itu ada aturannya. Apa bedanya sama akuntansi? Kalau akuntansi kan diaturnya sama SAK, tapi kalau pajak diaturnya sama ketentuan pemerintah. Oke, ini saya belum masukin e-fakturnya. Kalau mau asik kita tulis e-fakturnya 3.0 itu sama tadi ada yang secara sistem kelihatan pajak masukannya. Ini pajak daerah. Ya, jenis pajak daerah, mekanismenya, pengukuran dan pelaporan. Ini perencanaannya. Ya, perencanaan pajak apa aja? Pemilihan bentuk usaha, strateginya, dan kawan-kawan. Maaf. Waduh. Oke, ada azan. Sip. Oke. Ya, bentuk usahanya, CV, PT, staginya, leasingnya dan kawan-kawan. Nah, ini yang terjadi timelinenya. Oh, cuma segitu doang, belum semuanya. Jadi intinya kalau kita belajar pajak adalah kita di sini. Kita akan belajar semuanya ini. Ya, akuntansi perpajakan kita akan belajar semua ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ternyata PPT saya belum jadi, makanya belum berani dipublikasikan. Oke, ada pertanyaan? Oke, ya. Itu dia makanya kenapa saya ada ide untuk offline-in. Karena pelatihan perpajakan itu kalau cuman pakai teori
online tergantung orangnya sih, dia mau belajar apa enggak. Tapi banyak kan ya cuman ngedengerin tapi pas diaplikasiinnya repot. Oke, ya kalau kita balik lagi, nah ini perkembangannya. Ini belum sampai yang COVID saya belum masukin. Nah ini ketentuan-ketentuannya. Nah ini pajak penghasilan yang akan kita pelajari ini rata-rata ini satu semester ini. Apa aja Pak? Ada 21, 23, 24, 22. 25 kenapa Mas? Enggak, Pak. 25 ada diskonnya ya. Tadinya 30 sekarang 50 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau mau lihat RPS-nya, ini kita ganti RPS-nya mana ya? Ini dia. Ini RPS-nya. Pertemuan pertama adalah definisi. Ya, manusia memahami bagaimana fungsi pajak. Terus yang kedua, pencatatan, perhitungan, penyusutan. Masih juga diajarin, saya sedih. Sebenarnya nggak jauh beda. Apa bedanya sama pajak, Pak? Ya harus ikutin. Jangan sampai nanti yang buat barang terlalu banyak perhitungan depresiasinya. Oke, ini biaya-biayanya. Tadi kita udah belajar kan, biayanya apa aja yang boleh. Mana yang masuk boleh dimasukin, mana yang nggak boleh dimasukin. Terus pemeriksaan pajak, tahap pemeriksaan pajak. Terus melakukan kompensasi. Nah ini, habis sebelum UTS kita akan belajar PPh 21, 26. Ya, tapi ini tidak ada perhitungan DTP ya. Jadi kenapa saya mau adain offline? Karena di sini kita akan belajar secara perhitungan. Makanya ya mungkin 2 kali pertemuan terakhir itu kalau bisa offline sebelum UTS sekalian kisi-kisi supaya kalian bisa ngitung PPh 21-nya. Apalagi ini bentar lagi akhir tahun. Pak ada tipsnya nggak Pak kalau untuk DTP? Ya kalau ada permintaan nanti kita share. Nanti biar tim kita yang akan menjelaskan. Oke. Terus habis itu 7. Nah ya kan 2 kali tuh pertemuannya. Makanya nanti pertemuan ke-6 dan ke-7 saya sih berharap tinggal diskusi sama teman-teman yang lain. Itu kalau boleh kita offline karena akan ada pelatihan. Benar-benar pelatihan. Targetnya apa? Target spiritualnya adalah kalian bisa ngitung dan bisa menjawab. Jadi besok kalau ada yang mau ngebahas tentang perpajakan, paham. Terus PPh 21 apa aja Pak? Ya artinya PPh 21 kita akan belajar semuanya. Baik karyawan, orang pribadi yang pendapatan tetap, pendapatan beraturan, atau nanti kita pakai contoh. Contohnya apa? Contohnya artis. Ya, kalau untuk PPh 21 kayaknya kita punya. Kalau saya cari dulu ya. Saya punya contohnya kalau yang PPh 21 karena dulu pernah diminta untuk presentasi uh, di salah satu perguruan tinggi. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah ini dia. Ini kalau khususnya. Makanya kenapa saya 2 pertemuan terakhir kita akan belajar kayak beginian. Ya, ini saya presentasi di tempat orang, jadi agak-agak pribadi. Nah ini kondisi saya. Ya ini statusnya, terus ini daftar isinya. Oke, ini daftar isinya. Sejarah, subjek, pengecualian, PTKP, sumber penghasilan, jenis, 7 dan orang pribadi, SS dan yang lain-lain. Itu dia makanya kenapa pertemuan ke-6 dan ke-7 saya berharap kita ada offline-nya karena kita akan belajar seperti ini. Ini dia. Ya ini dasar hukumnya. Dan ini subjeknya. Oke. Nah ini pengecualiannya. Jadi ada pihak-pihak yang dikecualikan. Nah kalau kayak gini-gini kan gak ada teorinya Pak. Iya gak ada teorinya. Nanti akan ada hitungannya. Karena ujiannya nanti isi form. Ya jadi palingan kalau mau siapin dari sekarang, tolong siapin form PPh 21. Ya. Kalau DTP-nya nanti itu cuman sebagai pengetahuan aja tapi itu nggak keluar di UTS. Nah ini yang namanya PTKP.
Dari yang PTKP tidak kawinnya 960.000 di awal, akhirnya menjadi 54.000 di akhir. Ya sekarang pakai 54.000 atau 4,5 juta. Ya makanya pemerintah bilang kalau gajinya di bawah 200 juta akan dapat DTP. Ya berarti kan gaji berapa yang di bawah 200 juta tinggal dibagi 12. Sekitar ya 67 lah. Terus gimana Pak yang di bawahnya? Yang DTP aja nggak kena. Nah makanya itu ada instrumen yang kedua yang oleh BPJS Kesehatan. Oke ini dia sumber penghasilannya. Siapa aja sumber penghasilannya ini dia. Dari pekerjaan, dari usaha, dari modal dan yang lain-lain. Oke ini yang dikecualikan. Ada santunan, ada asuransi, ada kecelakaan dan kawan-kawan. Jadi kalau ini ada ya udah. Apalagi teman-teman yang dapat beasiswa. Oke, ini yang namanya Natura. Natura itu apa? Natura adalah pemberian yang berupa objek makanan langsung. Beras dikasih beras. Ya, ini dia. Cara ngitungnya. Hasilnya ini ketika kita punya nomor pokok wajib pajak. Makanya kenapa kalau yang baru kerja ditanya punya NPWP apa enggak. Kalau belum punya suruh bikin dulu. Ini dia kepemilikan NPWP-nya. Nah ini siapa yang boleh memotong, siapa yang enggak. Ya, ini yang berkaitan dengan SPT-nya. Ada yang sederhana dan ada yang sangat sederhana. Atau yang gimana. Oke, kalau badan usaha langsung hitungannya beda. Nah, ini khusus orang pribadinya. Sumber pendapatannya beda-beda. Ada yang dari satu pemberi kerja, ada yang final, ada yang tersendiri, ada yang memang langsung final. Ya, ada yang tidak dikenakan PPh. Oke. Terus, nah ini yang formnya makanya kalau kita sudah nyiapin form 1721 nya kita akan dapat ini di setiap akhir tahun. Nah, ini lanjutannya diisi mana gaji, mana tunjangan, honor, mana biaya dan kawan-kawan. Nah, ini yang pengurang-pengurangnya. Oke, ini yang kemarin final. Ya tadi ada pembahasan, Pak dividen gimana tahun ini? Nah tahun ini akan 0. Tapi nanti ada ketentuan berikutnya. Ya, nah itu yang di bawah kalau yang terima pesangon. Jadi kalau teman-teman yang kurang beruntung itu ada di bawah. Oke. Habis itu apa? Habis itu adalah dasar hukumnya objek PPh 21 final. Ya, untuk uang pesangon. Jadi kalau pada teriak, uang pesangonnya ini itu ono. Kalau masih dapat, negara masih kutip. Dan negara tidak mengatur yang namanya penghapusan uang pesangon. Oke. Ya jadi nggak usah takut. Oke, ini alur pajaknya. Pajak pribadinya. Ya, pajak pribadinya yang punya pajak. Ya, pajaknya berapa, dikurangi, dapat akhir tahun, balik lagi. Jadi dari beban dikurangi ke bawah, dikurangi ke kiri dikit, akhir tahun ke bawah lagi, baru ke kanan. Nah ini cara perhitungannya. Dan ini kan nggak mungkin pakai offline, pakai online. Makanya saya berharap ini bisa. Ya mungkin UTS yang dapat ini doang nih. Ngerti cara ngitungnya. Gitu. Oke. Terus ini susunan keluarga, cara ngisinya nanti saya akan kasih tahu untuk bikin laporan SPT-nya. Ya ini kewajibannya buat teman-teman yang punya kartu kredit, cicilan utang dan kawan-kawan ditulis. Pak nggak mau tulis Pak. Insya Allah dengan adanya single identification number kamu akan kelihatan. Nah ini juga hartanya kita punya apa aja. Pak ini kan cuma kertas ya. Udah ini kan kertas. Tapi faktanya kamu punya harta udah pasti lebih dari 5. Kenapa? Kalau kamu punya tabungan kamu harus laporin.
Ya kalau tabungannya cuma 1, kalau tabungannya 3, masukin. Motor, kalau kamu punya motornya 2, masukin, itu udah 5. Terus apa lagi Pak? Kalau kamu punya misalnya rumah, kios, toko, itu harus masuk juga. Pak kalau nyicil gimana Pak? Ya udah kalau nyicil tetap aja masuk. Karena kan itu bagian dari harta. Hutangnya masuk ke bawah, hartanya masuk ke atas. Nah ini yang kemarin dibahas dividen di mana Pak? Nah itu dividen ada di nomor 12. Khususnya ini untuk apa? Pendapatan final dari perusahaan terbuka. Apa bedanya main tadi? Yang tadi itu biasanya kalau kamu sebagai perusahaan, tapi kalau kamu sebagai orang pribadi, hasil yang tadi dimasukin di sini laporannya. Jadi ada yang final, ada yang non final. Gitu. Nah kalau final itu nggak boleh diapa-apain lagi. Dapatnya berapa langsung masukin. Oke, sip. Berikutnya lagi ini. Kalau kamu kerjanya cuma 1 silakan. Tapi kalau kayak Risi, sebulan sekali kalau lagi ada kelas di Unsada kita dapat. Ya jadi kalau 12 bulan nonstop nggak ada berhenti-berhentinya berarti Risi ngumpulin 12 bukti potong. Ya ini kan cuma 5 Pak. Ya biarin aja. Kan kalau di pelaporan digital ada Excelnya kita tinggal tambahin baris. Apalagi sekarang udah sistem online. Barisnya akan nambah sendiri. Nah ini penghasilannya. Nah ini kalau kita ada pendapatan sewa. Kamu ada ngutangin ke orang lain bunga. Ya ini kita naruh di sini. Ini untuk yang S. Yang S itu apa? S itu adalah di atas pendapatannya di batas 60 juta. Nah ini cara form induknya. Naruh di atas. Ya ini yang harus disiapin. Jadi selain 1721 pertemuan pertama, pertemuan kedua harus siapin 1770. Jadi kamu udah ngitung gaji pribadinya, kamu bisa ngitung berapa tahunannya. Habis itu ini syaratnya untuk ngelaporin. Ada NPWP, ada EVIN, ada pelaporan data, kepemilikan, dan yang lain-lainnya. Oke, ini harus punya. Kalau nggak punya gimana Pak? Ya biasanya kalau kantornya benar, administrasinya benar, kamu harus punya laporannya, harus punya NPWP-nya. Ya makanya di 6 bilang bersabar hati bila beda domisili KTP. Ya, ini cara-caranya. Cara pelaporannya apa? Siapin semuanya tuh form-formnya. Kartu keluarga, kalau punya ORI, saham, reksadana harus disiapin semuanya. Oke, ini yang versi kemarin. Boleh DJP online, boleh online pajak. Saya belum update lagi. Tapi harus punya EVIN. Nah, ini buat teman-teman yang pendapatannya di bawah 60 juta. Sederhana, sederhana. Kenapa? Karena 1770 SS adalah 1770 sangat sederhana. Oke, ini yang bawahnya tinggal diisi. Nah, ini pelaporannya lebih sederhana. Cara minta NPWP-nya gimana? Itu ada sabar. Sama aja pertemuannya. Ya, yang bawah gimana? Sama. Kartunya ada, totalnya ada, semuanya. Tinggal totalin aja. Oke, ini dia. Penghasilan WP yang menggunakan 1770 atau di luar SS dan S. Ya, di luar SS dan S. Ada usaha bebas, ada pekerjaan, ada penghasilan dalam negeri, penghasilan luar negeri, kenakan final, pajak tersendiri, dan bukan merupakan objek pajak. Jadi kita nanti akan belajar kayak gini teman-teman. Makanya kenapa saya butuh offline-nya. Ya ini cara ngitungnya. Ini nanti kita jelasin lagi. Ini. Oh, udah deh selesai. Up. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, malam minggu sih ya. Itu dia makanya kalau kenapa saya mau offline ya biar agak fokus. Minimal kalian bisa buat untuk persiapan. Oke, itu aja. Ya gimana? Ada pertanyaan nggak?
Kalau plan kita jadwalnya padat Pak pas hari Sabtu tuh Pak. Ya udah kan sore aja, samain aja sama jam kuliahnya. Jam 6 sampai jam 8. Soalnya yang matkul jam 4 pun sampai jam 6. Ya udah, terserah kalian. Kalau mau nongkrong di sini dari jam 4 juga boleh, kan gampang. Selalu ada jalan keluar. Pak, internetnya gimana? Ya udah, ntar internetnya pakai punya saya, wifi-nya. Gampang kan? Selalu ada solusi kok. Kalau mau, kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi? Gimana? Ada lagi? Tidak ada Pak. Nanti Ya diomongin ada. dulu kali ya Pak. Oh gitu, ya udah. Sip. Oke. Kalau sudah operasional gini. Tadi kan yang email ke saya Steve ya. Nanti Steve tolong absensi teman-temannya untuk siapa aja yang hadir hari ini. Ya kalau ada print screen-nya dari handphone yang hadir silahkan. Jadi itu sebagai double evidence. Evidence pertama dari emailnya Steve. Yang kedua dari yang ini. Bahan gimana? Bahannya nanti akan saya share untuk yang umum. Yang biru. Kalau yang kedua gimana Pak? Nanti saya share kalau udah masuk masanya di pertemuan ke-6 dan ke-7. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum ada Pak. Nggak ada? Cukup? Cukup. Cukup. Kalau sudah cukup, ya udah selamat malam mingguan. Jangan lupa jaga kesehatan, siapin saldo OVO Point dan Gojeknya. Biasanya malam minggu banyak diskon-diskonan. Banyak jajanan ya. Terus tetap jaga, jangan lupa minum vitamin ya. Jangan lupa tanyain cowoknya sehat apa enggak, jangan cuman main mabar bareng mulu. Oke? Sip. Baik, Pak. Iya, Pak. Sampai jumpa. Makasih ya Pak. Sampai jumpa, Pak. Sampai ketemu. Makasih Pak. Makasih, Pak. Iya, terus. Saya foto dulu ya. Saya mau narsis dulu di sosial media saya. Oke. Ya iyalah, ngapain? Hidup masih belum ketahuan kan. Yang penting happy aja dulu. Tidak menyakiti orang lain. Ya, ini ada 26 orang yang online terus. Ada yang baru datang juga. Nggak ngerti saya kenapa baru datang. Ya. Oke, ini kita cus. Satu lagi, yang kedua ada 2 speed. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Sampai jumpa.